Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai pembahasan faslun fi nawaqidil wudu, pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a, yang membatalkan wudu ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin, rihun aw ghairuhu illal maniyah. Yang pertama, yang keluar dari salah satu dua lubang. Apapun yang keluar. Min kubulin au duburin, baik dari lubang depan ataupun lubang belakang. Apapun yang keluar, walaupun yang jarang keluar. Yang biasa keluar kan kencing atau kotoran yang dari belakang. Yang jarang keluar, darah atau batu misalkan. Itu pun kalau keluar batal wudu. Intinya semuanya. Rihun au ghairuhu, angin atau selain angin, illal mani, kecuali mani. Mani ketika keluar tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Kalau sholat ya harus dia mandi dulu. Apa gunanya tidak batal wudu kemudian wajib mandi? Maksud dari penjelasan begini, misalkan seandainya ada seseorang tertidur, mengatakan, seandainya dalam tidurku aku batal wudu, maka saya akan menceraikan istri saya. Taunya dalam tertidurnya dia mimpi keluar mani, maka jatuh tidak talaknya itu. Tidak jatuh talaknya, tidak jatuh cerainya, karena dia tidak batal wudunya, karena yang keluar adalah mani, bukan selainnya. Ats-tsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini derajatnya ada 3. Yang pertama hilang akal dengan sebab gila. Yang kedua dengan sebab pingsan. Dan yang ketiga dengan sebab tidur. Sebab gila dan pingsan otomatis membatalkan wudu langsung. Akan tetapi ketika dia tidur juga membatalkan wudu. Ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu? Tidur illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Tidur orang yang duduk yang kedudukannya tetap di tempat duduknya dari bumi. Bumi ini maksudnya di sini bukan qaid, bukan diartikan bumi saja. Artinya apa saja yang tempat dia duduk, misalkan lantai, karpet. Intinya di mana dia duduk. Nah, orang yang tidurnya bokongnya tetap tidak berpindah atau tidak terangkat, maka wudunya tidak batal, walaupun dengan bersandar. Bersandar tidak batal wudu selama tidak terangkat. Kenapa orang yang tidur batal wudu? Karena tidur itu memungkinkan keluarnya sesuatu dari lubang belakang yang tidak kita sadari di saat tidur. Karena mata ini kuncinya itu di lubang belakang. Ketika mata tertutup, maka yang belakang terbuka. Berbeda halnya ketika duduk. Tidur dalam keadaan duduk, maka tertutup juga lubang belakang dengan sebab dia duduk tersebut. Di zaman Nabi pernah ketika sahabat ngantuk menunggu sholat isya, akhirnya tertidur dalam keadaan duduk. Tiba-tiba Nabi datang
sholat isya. Mereka langsung sholat isya, padahal tadi sudah tidur. Dan Nabi tidak menyuruh untuk berwudu. Nah, ini dalilnya. As-salitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mur'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhan kulit ya. Kalau bukan kulit, misalkan kulit dengan kuku. Seorang suami menyentuh istrinya, menyentuh kuku istrinya, tidak batal. Atau menyentuh rambut, atau menyentuh gigi. Yang tiga ini tidak membatalkan wudu. Kulit dengan rambut, kuku, dan gigi tidak batal wudu. Kulit dengan kulit baru batal wudu. Rajulin wa mra'atin, harus laki dengan perempuan yang batal wudu. Laki dengan laki tidak, perempuan dengan perempuan juga tidak. Kabira ini, keduanya harus besar. Sama-sama sudah sampai batasan haddus syahwat, batasan bisa bersyahwat ketika melihatnya. Dengan ukuran orang normal. Ketika salah satunya orang dewasa, satunya anak kecil, walaupun berbeda jenis kelamin, tidak batal wudu. Ajnabiyaini, yang orang lain, bukan mahram. Bukan mahram artinya orang yang boleh dinikahi. Istri, batal wudu. Adapun menurut pendapat lain, mereka mengatakan menyentuh istri tidak batal wudu. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, membatalkan wudu bersentuhan dengan istri. Ulama berbeda pendapat memaknai Al-Quran lamsun itu. Imam Syafi'i memaknainya asal tersentuh saja maka batal. Adapun yang lain kita tidak berbicara masalah yang pendapat orang lain. Min ghairi ha'ilin, tanpa ha'il. Kalau pakai ha'il itu pembatas, maka tidak batal wudunya. Walaupun ha'ilnya itu tipis, transparan, tidak batal wudu. Kemudian ar-rabi'u massu qubulil adami au halaqati duburihi yubatnir rohah au butunil asabi. Menyentuh lubang menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam. Kalau menyentuh kemaluan bukan anak Adam. Anak Adam itu artinya manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Kalau bukan manusia, hewan, maka tidak batal wudu kita ketika menyentuh kemaluan hewan. Karena tidak ada syahwat di hewan itu. Ketika kita sama hewan kan, orang normal ya tidak bersyahwat sama hewan. Begitu penjelasan dalam kitab Fathul Mu'in. Au halaqati duburihi, atau juga menyentuh piringan lubang belakang, piringannya, maka batal wudunya. Menyentuhnya dengan apa? Bi batinir rohah au butunil asabi, dengan perut telapak tangan atau dengan perut jari jemari. Kalau dengan punggung disentuh tidak batal, atau dengan sisi di antara jari. Misalkan sisi di antara jari dua telunjuk dan dari tengah. Maka ini ketika disentuh itunya tidak batal. Yang termasuk namanya kubul bagian depan itu bagi laki-laki seluruh batangnya. Kalau testisnya, telurnya atau bulunya tidak membatalkan ketika disentuh. Kalau perempuan ya bagiannya itu. Ini sedikit pembahasan tentang yang membatalkan wudu. Kita lanjut mungkin. Udah cukup kayaknya. Faslun bima yahrumu 'alal muhdis. Sampai sini dulu. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.